Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu bab 2, pemikiran-pemikiran yang melandasi peristiwa-peristiwa penting di Eropa. Antara lain, yang pertama adalah Renaissance, yang kedua merkantilisme, yang ketiga reformasi gereja, yang keempat Aufklärung, dan revolusi industri. Yang pertama adalah Renaissance. Apa itu Renaissance? Nah, coba amati, perhatikan bangunan atau gambar berikut ini. Bangunannya nampak sangat megah dan indah. Bangunan-bangunan dengan arsitektur seperti ini mulai muncul di Eropa ketika Eropa memasuki zaman Renaissance. Nah, apa itu Renaissance? Renaissance berasal dari bahasa Latin, yaitu renaitre, yang terdiri dari dua kata, yaitu re yang berarti kembali dan naiti berarti lahir. Dengan demikian, Renaissance dapat diterjemahkan sebagai terlahir kembali. Apa yang terlahir kembali dari sejarah Eropa? Nah, ingat waktu pelajaran kelas 10 bahwa puncak peradaban Eropa berkembang pada masa peradaban Romawi dan peradaban Yunani, di mana kedua peradaban itu telah melahirkan berbagai macam kemajuan di berbagai bidang, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Mesti ingat, misalnya di Yunani banyak ahli-ahli filsafat seperti Socrates, Aristoteles, Plato. Kemudian ahli-ahli ilmu pengetahuan ada Herodotus, ya mesti ingat Herodotus, bapak sejarah dunia. Kemudian ada ahli matematika, Pythagoras, dan lain sebagainya. Begitupun pada masa puncak peradaban Romawi telah melahirkan ahli-ahli dalam berbagai bidang. Ini salah satu yang terkenal, misalnya ada tarungan yang dikenal dengan gladiator, kemudian bangunan-bangunan yang sangat megah, misalnya yang bisa disaksikan hingga saat ini, yaitu sisa-sisa bangunan Kolosseum dan lain sebagainya. Setelah keruntuhan Kekaisaran Romawi di abad ke-14 Masehi, perkembangan peradaban di Eropa mulai meredup. Selama kurun waktu 1000 tahun setelah keruntuhan Kekaisaran Romawi, Eropa berada dalam abad pertengahan. Masyarakat Eropa pada abad pertengahan ini manusia yang kehidupannya didominasi oleh gereja. Manusia hanya menjalani kehidupan yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Oleh karena itu, tujuan utama hidup manusia adalah mencari keselamatan. Keselamatan bisa didapat jika manusia patuh pada agama. Lembaga yang mengatur agama adalah gereja. Dengan demikian, manusia harus patuh kepada ketetapan yang dikeluarkan oleh gereja. Sehingga gereja pada abad pertengahan begitu dominan dalam mengatur kehidupan manusia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemikiran yang dapat berkembang adalah pemikiran yang tidak bertentangan dengan apa yang telah diajarkan atau ditetapkan oleh pihak gereja. Gereja dengan para pendetanya mendominasi kegiatan dan pengembangan dunia pemikiran. Akibatnya, inovasi dalam pemikiran menjadi sangat terbatas, sehingga abad pertengahan disebut juga sebagai abad kegelapan atau Dark Age. Hingga abad ke-14 Masehi, kehidupan masyarakat Eropa ditandai dengan berbagai bencana, begitu politik, ekonomi, bahkan terjadi wabah pandemi yang kita kenal dengan Black Death, yang menyebabkan banyak tewasnya terutama di Spanyol.
Pada abad ke-15 Masehi, kehidupan masyarakat Eropa mulai membaik dengan seiring berkembangnya paham Renaissance. Masa Renaissance ditandai dengan kelahiran kembali kebudayaan atau peradaban Yunani dan Romawi dengan dicirikan oleh penghargaan terhadap nilai etika, estetika, dan rasionalitas. Kesadaran tentang Renaissance muncul pertama kali di Italia dan kemudian menyebar ke seluruh Eropa. Ya, dengan demikian, menurut paham Renaissance, manusia dapat hidup secara maksimal jika hak-hak individunya dihargai. Ia harus melepaskan diri dari dominasi agama dan gereja. Eropa dengan Renaissance-nya pada masa itu memberi ruang yang ideal bagi berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikut adalah tokoh-tokoh ilmuwan yang lahir di era Renaissance. Di antaranya Petrarch, ya, dianggap sebagai bapak humanisme dan Renaissance dari Italia. Ada lagi Nicolaus Copernicus, seorang ahli matematik dan astronomi dari Polandia yang terkenal dengan teori heliosentrisnya, yaitu matahari sebagai pusat tata surya. Berikutnya adalah Johannes Kepler, astronom asal Jerman yang berpendapat bahwa orbit dari planet-planet yang mengitari matahari tidak berbentuk lingkaran namun berbentuk elips. Berikutnya adalah ahli fisika Galileo Galilei, ilmuwan asal Italia yang menemukan teleskop yang dapat melihat gunung-gunung di bulan dan menemukan bahwa Jupiter memiliki 4 satelit. Selain melahirkan ilmuwan-ilmuwan, era Renaissance juga melahirkan seniman-seniman atau budayawan yang terkenal di zaman itu. Di antaranya adalah Leonardo da Vinci, Raphael, dan Michelangelo. Ingat ya, salah satu lukisan yang sangat terkenal ya, yaitu lukisan Mona Lisa yang dilukis oleh Leonardo da Vinci. Renaissance telah melahirkan masyarakat yang lebih progresif dan wujud semangat mandiri sehingga membawa aktivitas penjelajahan dan kemajuan di Eropa. Adapun pengaruh Renaissance terhadap dunia adalah tumbuhnya kebebasan, kemerdekaan, dan kemandirian setiap individu manusia. Manusia berupaya menjadi manusia merdeka dan memaksimalkan potensi dirinya. Yang berikutnya, berkembangnya ilmu pengetahuan, seni, budaya, dan kebebasan berpikir. Menguatnya kaum pedagang atau pengusaha sehingga membuat mereka tumbuh menjadi kelas penguasa baru. Memicu berbagai inovasi dan penemuan baru dalam berbagai ilmu pengetahuan. Itulah ya sekilas tentang Renaissance.